Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Ya, yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat yang begitu sempurna. Kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, di antaranya adalah kita bertolabul ilmi sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebelum kita memulai kajian kita, yaitu kajian syarah kitab Al-Hikam karangan Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita kirimkan Al-Fatihah, kita kirimkan doa untuk musannif mualif kitab, ya, yaitu Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Begitupun untuk guru-gurunya, untuk murid-muridnya, keluarganya, untuk guru-guru kita, untuk para ulama, dan juga untuk keluarga, sahabat-sahabat kita semuanya. Ala hadhihi wa ala kulli sholihal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wa naf'a wal intifa'a wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ibtigha'i wajhillahi. Alhamdulillah di sini sudah hadir bersama kita semuanya. Ada 21 orang sementara. Sebagian ada yang saya kenal, sebagian belum saya kenal, ya. Mungkin saya memperkenalkan dulu bagi Bapak Ibu yang belum mengenal, nama saya Khairul Anam, ya. Saya dari Tegal, Jawa Tengah. Sekarang domisili di Jakarta. Nah, ini adalah kegiatan ini perdana. Semoga kita bisa istiqomah mengkaji kitab Al-Hikam, kitab karya ulama yang sangat luar biasa. Nah, insyaallah kajian ini rutin kita bikin setiap hari Selasa pagi setelah subuh, insyaallah, ya, sampai sekitar jam 7 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada yang dari Bali ini, ada Pak Alimun Hakim. Sehat ya Pak ya? Pak Alimun Hakim, kemudian ada Pak Yasmi dari Jakarta, ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Pak Hulaifi dari Lombok, Bu Yusmaiti dari Bintaro, ya. Kemudian ada Ustadz Latif dari mana ini? Jakarta. Jakarta apa Tegal? Kemudian ya, dan lain sebagainya. Mungkin yang lain
Ada di situ ada Bu Yusro dari Duri Riau. Ya, alhamdulillah, makasih Ustadz. Ya, ada Pak Syah dan lain sebagainya. Insyaallah kita semoga saling mengenal sehingga perkumpulan ini semoga perkumpulan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang Al-Hikam Al-Athaiyah, kita perlu mengenal siapa itu pengarang kitab ini ya. Sedikit saya akan menyampaikan tentang pengarang kitab ini. Pengarang kitab ini adalah Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah ulama yang berasal dari Mesir, ya, kelahiran Iskandariyah. Iskandariyah ini dulu saya pernah sekitar 2 tahun bermukim di sana, ya, belajar di sana dari tahun 2008 sampai 2009. Alhamdulillah, jadi pernah berkunjung ke beberapa situs-situs sejarah di sana. Di antaranya adalah makom dari guru dari Imam Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Ya. Nah, beliau juga seorang ulama yang sangat luar biasa. Ibnu Athaillah Sakandari kelahiran dari Iskandaria, namun beliau wafat di Kairo. Ya, di Kairo, di pemakaman Gunung Al-Muqattam. Alhamdulillah juga saya pernah mengunjungi makom beliau ya di sana. Nah, Ibnu Athaillah Sakandari dari mulai kecil memang sudah belajar ilmu agama, belajar Al-Qur'an, belajar tafsir, hadis, fikih, usul fikih. Bahkan beliau menjadi ulama dalam bidang-bidang ilmu tersebut dan mengarang berbagai macam kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tersebut. Nah, beliau menjadi ulama dan mengajarkan kepada masyarakat dan murid-muridnya pun menjadi ulama lagi seperti Syekh Tajuddin As-Subki, kemudian Syekh Al-Qarafi. Ini ulama besar, dua ulama besar ya yang dididik oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memiliki karangan yang cukup banyak, sekitar ada 20 karangan. Nah, di antara karangan yang sangat monumental ya, bahkan karangan ini sangat berkah, tersebar ke seluruh dunia ya, apalagi di Indonesia. Karangan Al-Hikam ini sangat terkenal, sangat masyhur sekali. Seluruh dunia bahkan mengetahui kitab ini Al-Hikam. Ya, Al-Hikam ini adalah jamak dari hikmah. Ya, artinya beliau hasil perenungan menemukan kata-kata atau kalimat-kalimat mutiara yang beliau tuliskan. Bahkan ada ulama yang mengatakan seandainya sholat boleh menggunakan selain Al-Quran, maka kitab Al-Hikam inilah ya yang lebih berhak untuk dibaca. Ya, karena maknanya, kandungannya itu sangat dalam. Ya, kandungannya sangat menyentuh. Jadi kalau kita ingin mengetahui hakikat kehidupan ini, mengetahui atau mensucikan jiwa, ya, mensucikan diri kita, maka bacalah kitab Al-Hikam ini. Nah, kitab Al-Hikam ini dikarang oleh banyak sekali ulama, puluhan bahkan ratusan para ulama mensyarah atau memberikan keterangan, penjelasan kitab Al-Hikam ini. Ya. Dan yang mensyarah itu para ulama juga, ya, para ulama yang tidak hanya terkenal dengan kecerdasannya, tetapi para ulama yang terkenal dengan ketakwaan dan kesolehannya dan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita kenal dengan para wali, ya, para aulia Allah, wali-wali kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali ini ya kita harus mendekat kepada mereka. Ya, dengan kita bergabung, bermajlis dengan mereka, insya Allah kita terkena berkahnya. Ya, kita mendapatkan barokah, mendapatkan bisa mempelajari
dari suluk atau dari akhlak-akhlak mereka. Nah, di antara karangan atau di antara syarah-syarah dari kitab Al-Hikam ini adalah syarah yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syahid Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya, beliau juga ulama yang sangat luar biasa. Ya, dari mulai kecil beliau belajar agama dari ayahnya, dari para ulama di tempatnya yang ada di daerah Syam sana ya. Dan beliau menuntut ilmu ke Al-Azhar ya, mulai S1, S2, S3, kemudian pulang ke negaranya di Suriah sana yang sekarang sedang konflik ya. Nah, sampai beliau menjadi ulama besar, karangannya puluhan, sangat dan karangannya itu sangat mencerahkan. Karangannya itu sangat disukai dan banyak sekali memberikan pemikiran-pemikiran segar kepada para pembaca. Nah, di antara karangannya beliau adalah syarah dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Nah, syarahnya beliau cukup tebal sampai 4 jilid. Nah, dan beliau kalau kita membaca kitabnya itu kita akan dibawa, masya Allah ya, enak sekali dalam mengarungi makna-makna hikmah yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, beliau Syekh Ramadan Al-Buti ini ternyata wafat dalam kondisi syahid ya, wafat dalam kondisi syahid ketika beliau sedang mengajar di sebuah masjid di Suriah sana, kalau tidak salah Masjid Al-Iman. Ternyata ada teroris yang memasang bom di bawah mejanya beliau, sehingga ketika sedang menerangkan, kalau tidak salah tafsir ya, ternyata bomnya itu meledak ya, dan beliau meninggal ketika itu, meninggal di tempat ya, rahimahullahu taala. Ya, beliau mungkin cita-cita beliau ingin meninggal dalam kondisi syahid dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan cita-cita beliau. Baik, langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan hikmah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang pertama, mohon maaf ya, audionya saya matikan agar Al-hikmatul ula min alamati al-i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Ya. Min alamatil i'timad, termasuk dari tanda, min alamati, termasuk dari tanda bersandarnya kita, al-i'timad bersandar, alal amali kepada amal perbuatan, kepada ibadah, nuqsanur roja ya, yaitu berkurangnya harapan kepada Allah, inda wujudiz zalali, ketika munculnya dosa, ketika melakukan dosa ya. Jadi kita di sini Imam Ibnu Athaillah Sakandari sedang membagi kitab Al-Hikam ini menjadi 3 bagian ya. Bagian yang pertama berkaitan dengan tauhid ya, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, maka pondasinya harus diperkuat terlebih dahulu dan diluruskan kalau ternyata ada bengkok-bengkoknya. Ya, kemudian bagian yang kedua, beliau fokus membahas tentang tazkiyatun nufus wal akhlak, ya. Membahas tentang penyucian jiwa, penyucian hati, ya, dan akhlak. Kemudian yang ketiga, beliau membahas tentang as-suluk, ya, atau
menempuh jalan untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari pembahasan Al-Hikam itu teringkas pada 3 poin tadi. Pertama tentang akidah atau tauhid, kemudian kedua tentang akhlak, dan yang ketiga tentang as-suluk wa tariqah, ya, jalan untuk menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga inti dari ilmu tasawuf, ya. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu tasawuf itu ilmu akhlak, ya, ilmu menyucikan hati kita agar kita semakin berakhlak, beradab kepada Allah dan juga kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh, ilmu tasawuf adalah ilmu bid'ah, ilmu tasawuf itu tidak ada di zaman Rasulullah dan sebagainya. Kita jawab, ya, ilmu tajwid juga tidak ada di zaman Rasulullah. Ilmu nahwu, ilmu sorof, dan ilmu-ilmu yang lainnya juga tidak ada di zaman Rasulullah. Ya. Ilmu tasawuf nggak ada, tapi yang nggak ada namanya. Ya, belum ada namanya, dikenal namanya tasawuf, dikenal namanya nahwu, sorof, tajwid, nggak ada. Tapi substansinya itu sudah ada semuanya. Karena tidak lepas dari Al-Quran dan sunnah, seperti itu. Nah, ilmu tasawuf itu intinya adalah ilmu akhlak, dan ilmu tasawuf ini adalah sepertiga dari agama. Ya, sepertiga yang pertama adalah tauhid, sepertiga yang kedua adalah fikih atau syariat, sepertiga yang ketiga adalah akhlak, ya. Dan akhlak ini adalah tujuan utama dari agama Islam, di mana Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Percuma seorang muslim rajin ibadah, rajin sholat, ya, akidahnya kuat, tetapi akhlaknya nggak ada, percuma, ya. Maka tiga ini harus ada pada diri kita. Kita harus belajar tauhid, kita juga harus mempraktekannya, harus belajar fikih, mempraktekannya, belajar tasawuf atau belajar akhlak, dan juga mempraktekannya. Nah, jadi ketika kita beribadah, ya, jangan menyandarkan jangan bersandarkan kepada ibadah, ya. Wah, saya sudah sholat, berarti nanti saya masuk surga. Oh, saya sudah puasa, pasti saya nanti akan masuk surga. Nah, tidak boleh kita menyandar atau bersandarkan kepada amal soleh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena kita hanya boleh, ya, di dalam ilmu tauhid, kita hanya boleh bersandar kepada Allah saja. Kita beramal hanya kepada Allah saja. Ya, karena sebenarnya kalau kita banding-bandingkan, ibadah yang dilakukan oleh kita itu ya sumbernya dari Allah. Ya, Allah memberikan kesehatan, memberikan tenaga, yaitu dari Allah. Ya, Allah memberikan hidayah, itu dari Allah. Kita bisa ibadah ya karena Allah. Jadi kalau kita mau main seolah-olah jual beli dengan Allah, ya, saya menjual sholat kepada Allah, menjual puasa, kemudian saya ingin mendapatkan imbalannya yaitu surga, tidak akan bisa, ya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada ibadah yang kita berikan kepada atau kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Nah, kalau kita tidak boleh bersandar kepada amal, hanya boleh bersandar kepada Allah. Nah, maka di antara ciri-ciri orang yang bersandar kepada amal solehnya, ya, untuk mendapatkan surga adalah berkurangnya harapan, ya, harapan kepada Allah, ya, ketika dia berbuat dosa, ya. Sebaliknya, dosa itu juga bukan penyebab utama seseorang itu masuk ke dalam neraka, ya.
dosa itu bukan penyebab utama. Ya, artinya ketika kita berdosa, ya sudah kita bertaubat. Ketika kita berdosa, ya sudah kita minta ampun, minta maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, jangan malah kemudian aduh, saya berbuat dosa nih. Aduh, berarti nanti saya pasti akan masuk neraka nih. Aduh, percuma ini sholat saya. Bukan seperti itu. Nah, hikmah seperti ini benar nggak? Kita lihat di sini. Apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Ya, nah, mungkin kalau kita baru pernah mendengarnya mungkin agak asing dengan pemahaman seperti ini. Coba kita timbang dengan hadis atau dengan Al-Quran. Al-i'timadu 'alal amal, bersandar kepada amal, ahuwa fi syari'ati amrun mahmudun am madhmumun. Bersandar kepada amal di dalam syariat itu terpuji atau tercela. Kita lihat. Yaqulu lana Ibnu Athaillah As-Sakandari, iyyaka an ta'tamida fi ridallah anka wa fil jaza alladhi wa'adaka bihi ala amalin qad fa'altahu wa wuffiqta lahu kas-salati kas-saumi kas-sadaqat kal-mubarrirat al-mukhtalifah bal i'tamid fi dzalika ala lutfillahi wa fadlihi wa karami. Nah, di sini beliau mengatakan hati-hatilah. Ya, Ibnu Athaillah mengatakan hati-hatilah kamu jangan sampai bersandar untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu bersandar kepada amal-amal soleh kamu. Amal soleh yang sudah kamu lakukan, yang sudah kita lakukan, seperti sholat, puasa, sodaqoh, dan lain sebagainya. Jangan bersandar pada amal itu, tetapi bersandarlah kepada Allah, ya, atas rahmat dan maha lembutnya Allah, atas kasih sayangnya Allah, ya. Artinya apa? Sebenarnya kita diberikan surganya Allah itu bukan karena amal soleh kita, bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, tetapi karena maha murahnya Allah, tetapi karena karena karunia dari Allah. Allah sangat kasihan kepada kita. Ya, itu. Jadi kalau kita bandingkan amal soleh yang kita lakukan dengan surga yang akan Allah berikan atau nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu jauh-jauh tidak sebanding gitu. Dalilnya apa? Hal hunaka min dalilin ala dzalika? Apakah ada dalil tentang itu? Na'am. Innahu hadisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahul Bukhari wa ghairuh. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lainnya. Rasulullah bersabda, lan yudkhila ahadakum al-jannata amaluhu. Ya, sekali-kali tidak akan kalian itu masuk dengan amal kalian, dengan amal soleh kalian, karena nggak sebanding. Ya, kita sholatnya belum tentu khusyuk, belum tentu bisa membayar nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Qalu, mereka berkata, sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah, apakah engkau juga masuk surga bukan karena amal solehmu? Wala ana, saya juga sama, illa an daniyallahu birahmatihi. Ya, saya juga sama, hanya saja Allah lah yang memberikan rahmatnya kepadaku. Jadi kita masuk surga karena kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kasihan kepada kita, hambanya, makhluknya. Udahlah dimaafkan, udahlah dikasih surga, ya, walaupun sebenarnya tidak berhak. Kalau kita mau tegakkan sifat adilnya Allah, coba dihitung maksiatnya, dihitung ibadahnya, dihitung nikmat yang Allah berikan.
ya, itu tidak bisa membayar ibadah kita, tidak bisa membayar nikmat yang sudah Allah berikan. Idzan fal amalu laisa samanan lidukhulil jannah. Jadi amal soleh yang kita lakukan itu bukan harga yang kita berikan kepada Allah untuk masuk surga. Ya, jadi jangan berinteraksi dengan Allah seperti seorang pembeli dan pedagang. Ya, kita mau membeli surga kepada Allah, kemudian kita bayar pakai sholat, pakai puasa, pakai apa? Enggak, sama sekali tidak. Tetapi kita meminta kepada Allah surga itu atas fadlun, anugerah, karunia, keutamaan Allah dan juga rahmah, kasih sayangnya Allah kepada kita. Nah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah bagaimana? Ya dengan sholat tadi. Ya, dengan sholat, dengan puasa, dengan berbuat baik sesuatu yang menjadikan Allah ridho. Dengan begitu Allah akan memberikan rahmatnya dan memberikan surganya. Wa idza kana al-amru kadzalika fal matlubu idza wuffiqta li ada'i ta'at an tatma'a bi ridallah wa thawabi amalan minka bi fadlihi wa afwihi wa karamih. Nah, makanya ketika kita berbuat ibadah, ketika kita berbuat taat, ya, yang terbayang pada diri kita jangan, oh berarti saya pasti dapat surga nih, karena saya sudah membayar surga dengan taat, dengan sedekah, dengan infak. Jangan terbayang seperti itu. Karena apa? Karena nggak sebanding. Yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah ridho Allah. Ya Allah, semoga saya mendapatkan ridho ya Allah. Nah, kemudian apa? Mendapatkan ampunan dari Allah. Ya Allah, semoga saya diampuni segala kekurangan saya dalam beribadah atau keteledoran saya berbuat maksiat. Itu yang kita cari. Ketika Allah sudah ridho, sudah Allah berikan tuh. Udah kamu ambil sana surga ya yang harganya wah, sangat tidak sebanding dengan ibadah kita. La ajran ala dzatil amal alladzi wufiqta ilaihi, ya. Yang kita harapkan bukan surganya itu atau imbalan dari apa yang sudah kita lakukan karena tidak sebanding. Wa huna yaqul wa min abrasi al dalail ala i'timadika 'ala al amal la 'ala fadlillah nuqsanu rajaika bi'afwih ta'ala 'inda talabbusika bizalal ay indama tatawarrat fil ma'asi wal mubiqat. Nah, makanya di sini beliau menjelaskan di antara tanda-tanda kita bersandar kepada amal bukan bersandar kepada Allah dan karunia-Nya Allah adalah berkurangnya harapan kita kepada Allah ketika kita berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa itu bukanlah penyebab utama seseorang ya dimasukkan ke dalam neraka. Bisa jadi dia berdosa, kemudian dia menyesal, bertaubat taubatan nasuha, lalu Allah memaafkan dia dan memberikan ridhonya, memberikan karunia-Nya dan memberikan surganya. Dan kebalikannya, orang berbuat ibadah, berbuat taat, berbuat soleh, namun dia kemudian merasa berhak terhadap surga. Oh, saya sudah berhak nih. Saya meninggal pasti nanti akan diberikan surga oleh Allah. Justru nanti malah dia akan mendapatkan murkanya Allah. Kenapa? Karena dia malah bersandar kepada amal soleh, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Inna hadha ya'ni annaka indama kunta tarju karamallah wa ata'ah innama kunta ta'tamidu fi dhalika ala amalik falamma qalla al-amalu wa kasurat al-dhunub ghaba ar-raja. Nah, ini artinya apa? Ketika kita berharap kepada karunia-Nya Allah dan pemberiannya Allah, ya, kamu itu ketika beribadah tapi hanya mengharapkan surganya Allah atau mengharapkan imbalan dari Allah, berarti berharapnya kepada amal.
ya, bersandarnya kepada amal. Nah, ketika amalnya berkurang, akhirnya kemudian dia, aduh, udahlah, berarti kayaknya neraka dah, udah, akhirnya neraka, atau sebaliknya. Ketika dia berbuat dosa, banyak berbuat dosa, akhirnya dia tidak berharap kepada Allah. Ya, akhirnya udahlah, pasti masuk neraka. Akhirnya dia suudzon sama Allah. Ya, padahal tidak dibolehkan kita bersuudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Saya itu sama seperti prasangka hamba saya kepadaku, ya. Padahal kita diperintahkan untuk selalu berharap kepada Allah walaupun kita sedang berbuat maksiat, berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah. فهذا المقياس الدال على أنك إنما تعتمد في رجائك على عملك لا على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. هذا هو باختصار معنى حكمة ابن Athaillah rahimahullah. Nah ini, jadi ini makna secara ringkas dari hikmah yang beliau sampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa beribadah itu bersandarlah kepada Allah dan kepada karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bersandar kepada amal soleh yang kita lakukan, kepada sholat, puasa, sedekah yang kita lakukan, tetapi bersandarlah kepada Allah. Kita beramal soleh untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan ridho, mendapatkan belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Summa inna hadhil hikmata laha bu'dun hamun fil aqidah. Nah, hikmah ini, ya, walaupun secara zahir ini berkaitan dengan akhlak, tazkiyatun nufus, tetapi di sini mengandung makna akidah yang sangat dalam, sangat penting. Wa bu'dun hamun yatajalla fi sunnah. Di dalam sunnah juga memiliki efek yang sangat dalam. Fi kalami sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walaha bu'du ba'da dzalika bu'dun akhlaki tarbawi. Juga memiliki efek yang sangat dalam, sangat jauh dalam akhlak dan pendidikan. Wa sanati ala bayani dzalika. Insyaallah akan beliau jelaskan. Wal na'lam bihadhil munasabah anna hikama ibni Athaillah muqassamatun ila salasati aqsam. Ya, sebelum lebih jauh menjelaskan, beliau Syekh Al-Buti menjelaskan bahwa hikmah yang terkandung dalam kitab Al-Hikam ini terbagi menjadi 3, ya. Al-qismul awal, bagian yang pertama adalah minha yaduru ala mihwari tauhid. Ya, berporos atau membahas tentang tauhid. Ini bagian pertama dari kitab Al-Hikam. Ya, jadi penting sekali kita meluruskan tauhid kita, seperti tadi meluruskan ketika kita beramal, ya, jangan bersandarkan pada amal soleh kita, tapi bersandarlah kepada Allah dan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, yaduru ala mihwaril akhlak, ya, berkisar atau berkaitan tentang akhlak, tazkiyatun nufus, menyucikan hati, menyucikan jiwa. Wal qismu salis yata'allaqu bisuluk wa tadhhiri nafsi minal adran, ya. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan suluk. Ya, suluk itu jalan menempuh kita untuk mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitupun menyucikan jiwa atau hati dari kotoran. Nah, ini jadi belajar ini, ya, itu akan membersihkan hati kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Dan penting sekali kita hidup di dunia ini seperti sedang berjalan untuk mengenal Allah, semakin mengenal Allah. Dengan begitu ibadah yang kita lakukan, ucapan, perbuatan yang kita lakukan, atau pikiran yang terlintas di dalam hati kita, semuanya itu bersih, semuanya itu karena Allah, seperti itu. Yaqulu sahibu Jauharatit Tauhid, ya.
Pengarang kitab Jauharul Tauhid mengatakan fa in yusibna fa bi mahdil fadli wa in yu'adzib fa bi mahdil adli. Nah ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga kepada kita, fa bi mahdil fadli, maka sesungguhnya itu murni karena karunia Allah. Ya, karunia itu sesuatu yang diberikan cuma-cuma, bukan atas usaha kita. Nah, ini akidah ini. Ini Jauharul Tauhid adalah kitab akidah. Jadi, kita sebagai seorang muslim harus meyakini kita mendapat surga itu bukan karena sholat kita, bukan karena usaha kita. Ya. Karena kalau kita renungkan coba, kita bisa sholat karena siapa? Ya, karena Allah. Allah memberikan sehat, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan fasilitas-fasilitas, sarana, bisa sholat. Ya, coba bayangin kalau Allah mencabut nikmat-nikmat itu semuanya, mencabut fasilitas itu semuanya. Kita nggak bisa ibadah. Ya. Sama seperti anak kecil. Anak kecil sedang dididik oleh bapaknya atau ibunya. Nak, kamu kalau kamu masukin uang ke kotak amal itu, ya, nanti kamu dapat hadiah dari bapak, ya. Tapi uangnya itu dari bapaknya ngasih duit. Nah, ini kalau kamu masukin uang ini ke kotak infak itu, ya, jangan buat jajan ya. Nih, ada 100.000, kamu masukin ke kotak infak itu. Nanti kamu tak kasih hadiah sama bapak. Nih bapak ada kado, mau nggak? Ah, terus anak itu kan seneng kan, oh iya mau. Akhirnya dia masukin 100.000 ke kotak infak. Nah, setelah itu bapaknya ngasih apa? Ngasih kado, ya. Nah, sebenarnya ketika itu bapaknya itu sedang mendidik anaknya agar dia menjadi dermawan, ya, menjadi orang yang pemurah. Nah, kalau kita lihat dia mendapatkan kado sebenarnya ya bukan karena jerih payah dari anak itu. Ya, karena apa? Karena uangnya ya dari bapaknya, ya kan? Kemudian bapaknya yang menunjukkan. Kemudian dia mendapatkan hadiahnya itu. Hadiahnya itu dia dapatkan bukan atas dasar dia usaha dia anak itu, tetapi karena kemurah hatian dari bapaknya itu. Ya, karena kecintaan keridhaan seorang bapak kepada anak seperti itu. Begitupun Allah memerintahkan kita, ayo kamu sholat wahai hamba-hambaku, kamu ibadah, kamu sedekah, kamu apa? Ini saya kasih fasilitasnya, saya kasih kamu rezeki yang banyak, saya kasih kamu kesehatan, kasih umur dan sebagainya. Kamu gunakan untuk ibadah-ibadah, nanti aku akan ngasih ridho aku kepadamu dan aku akan memberikan surga kepadamu. Sebenarnya ya itu semuanya dari Allah. Kemudian hadiah yang sangat besar tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan oleh hamba. Wa in yu'adzib fabimahdil fadli. Nah, seandainya Allah mengazab, menyiksa, memasukkan ke dalam neraka, itu tidak lain atas keadilan dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita timbang-timbang, ya, dosa kita itu jauh lebih banyak daripada ibadah atau amal soleh kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada ibadah yang kita persembahkan untuk Allah. Jadi kalau ditimbang-timbang tidak seimbang gitu ya. Dalam sebuah kisah kan pernah dijelaskan ya, dalam sebuah riwayat hadis bahwa ada orang yang datang kepada Allah dengan ibadahnya. Ditanya, kamu masuk surga karena amalmu atau karena apa? Karena keadilanmu atau karena fadlunku, karena karuniaku. Wah, dia dengan pedenya, karena keadilanmu wahai Allah. Oh, kalau begitu ayo kita timbang. Nah, akhirnya nikmat mata. Coba dihitung nikmat mata. Dihitung nikmat mata berapa besarnya dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan. Ternyata tidak seimbang. Baru mata, belum telinga, belum mulut, belum kaki, tangan, dan lain sebagainya. Hadhihi hiyal aqidah allati yanbaghi an yastabigha biha kullu insanin muslimin. Ini adalah akidah yang
setiap dari kita harus tercetak di dalam hati setiap dari orang muslim, ya. Wa ala hada darajat salafus shalih ridwanullahu alaihim, ya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, mereka pun ketika melakukan ibadah pun dengan berlandaskan seperti itu. Qad yaqulu qailun bal al-zahir anna as-shawab alladhi nastahiquhu innama huwa 'alal 'amal as-shalih alladhi 'amilna. Ya. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah kita mendapatkan surga itu hak kita karena kita sudah beribadah. Nah, ini pemahaman yang perlu diluruskan dan ingin beliau luruskan ini. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin meluruskan pemahaman seperti ini. Walakinnana law ta'ammalna wa am'anna an-nazar fi 'ilaqati ma bainal 'abdi wa rabbih la adrakna annal amra laisa kadzalik. Untuk menjawab pertanyaan seperti itu, maka kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Apakah seperti pembeli dengan pedagang, ya, atau seperti hamba dengan Tuhannya. Nah, ma ma'na qaulika innallaha innama yusibuni bi'amali wa innama yudkhiluni aljannata bi'amali. Makna hadzal kalam annallaha subhanahu wa ta'ala rasada qimatan lil jannah, ya. Kalau kita memahami bahwa kita mendapatkan surga, mendapatkan balasan dari Allah karena amal kita, ya, itu sama seperti Allah itu membandrol surga. Wah, surga ini level paling rendah, harganya sekian triliun seumpama. Surga di atasnya sekian triliun, semakin ke atas semakin mahal. Seolah-olah seperti itu ketika kita itu beranggapan bahwa surga itu kita dapatkan atas amal kita, bukan atas kemurahhatian dari Allah. La tatamassal fi darahim au fi suyulatin maliyah. Innama tatamassalu fil ibadat wat ta'at wal ibti'ad anil muharramat. Fa in fa'alta ta'at wajtanabta an-nawahiya faqad badzalta saman wa min samma faqad asbahta mustahiqqan lil bidha'ah allati ishtaraitaha, ya. Jadi sama, cuma bentuk uang yang kita bayarkan bukan dirham, bukan dinar, bukan rupiah, ya, tetapi apa? Tapi ibadah, ya. Kita bayar, kita mau beli surga, Allah, saya mau beli surga nih dengan rupiah sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin atau kepada orang-orang yang terkena bencana, atau dengan sholat, dengan puasa, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, seolah-olah kita memperlakukan Allah seperti penjual, kita pembelinya. Fahal amru hakadha fi haqiqati. Apakah benar seperti itu? Apakah benar hubungan kita dengan Allah seperti itu? Sudah benar atau belum? Ai hal innaka indama tu'addil awamirallati talabaha Allahu azza wa jalla minka tusbihu mustahiqqan lil jannah wa malikan laha bi'irqi jabinika. Apakah benar ketika kita itu mendapatkan surga itu dikarenakan kita melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, ya? Seolah-olah kita sudah membeli surga, kemudian kita sudah berhak nih. Oh, saya pasti harus ini. Allah harus ngasih nih, ya. Allah harus ngasih surga nih. Saya udah ibadah, sudah taat dan sebagainya, sudah menjauhi maksiat. Harus nih, Allah harus ngasih. Apakah benar seperti itu hubungan kita? Ya. Apakah saya sudah peras keringat nih, sudah bangun malam, sudah pokoknya di dunia udah capek lah. Pokoknya berhak nih. Allah kalau nggak ngasih berarti Allah zalim nih. Apakah benar pandangan kita seperti itu? Akidah kita seperti itu sudah benar atau belum? Tamaman kama yasahiqul ladzi ishtara bid'a duwainamat
min ardin biqimatin muhaddadatin dafa'aha li sahibiha alladhi aradaha lil bai'. Sama seperti orang yang membeli tanah, ya, dia beli tanah, sudah ngasih uangnya kepada pemilik tanah. Oh, berarti mau tidak mau pemilik tanah itu harus menyerahkan surat-suratnya, harus menyerahkan tanah tersebut kepada pembeli. Apakah sama seperti itu? Lau ta'ammalta la ra'aita annal amra yakhtalifu ikhtilafan kabiran. Kalau kita mau merenung, kalau kita mau berpikir, pasti kita akan memahami bahwa beda, jauh sangat beda antara hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan penjual atau dengan pembeli. Beda, tidak bisa disamakan. Ya. Ana indama adfa'u qimata hadzal bustan naqdan kama talabal bai' fa ana amtaliku bidzalika hadzal bustan biduni ayyi minnatin lahu alayya. Kalau kita mau beli taman sumpama atau beli tanah atau beli mobil, kita sudah kasih harganya, uangnya kepada pemilik tanah atau mobil tersebut. Maka kita dapatkan barangnya itu bukan karena kemurah hatian dari penjual tadi, ya, karena memang sudah memberikan harganya, sudah, bukan karena belas asih, ya, karena tidak dikasih secara gratis. Nah, itu hubungan kita dengan manusia ketika kita melakukan transaksi atau akad. Tapi kalau dengan Allah jauh berbeda. Wa bi tariqatin aliyatin yaqdi bihal qanun. Wa min haqqi an aqula lahu ukhruj min ardi faqad dafa'tu laka qimataha qimatan kamilatan ghairu manqusah. Kalau kita membeli rumah orang, kita sudah dapat suratnya, kita sudah lunasin semua pembayarannya, kita berhak mengusir orang itu dari rumah tersebut karena sudah bukan milik dia lagi. Ya, kita berhak untuk menempati tempat itu karena sudah kita beli. Tapi kalau dengan Allah tidak bisa kita samakan. Dzalika huwa sya'nu ilaqatil 'abdi ma'al 'abdi. Nah, yang seperti ini itu interaksi atau hubungan antara hamba dengan hamba, ya, bukan hubungan hamba dengan Allah atau dengan Tuhan. Amma indama ya'muruka Allah Subhanahu wa ta'ala bit-ta'at allati alzamaka biha wa yanhaka 'anil muharramat allati hadzaraka minha wa yuwaffiquka Allahu fatu'addil wajibat wa tabta'id 'anil muharramat fa innal amra mukhtalifun huna bisyaklin kulli. Adapun ketika Allah memerintahkan kita dengan kewajiban-kewajiban atau melarang kita dengan larangan-larangan, ya, kita disuruh menjauhi perbuatan-perbuatan haram. Itu jauh berbeda dengan hubungan ketika kita bersama atau dengan hamba. Ya, beda sekali. Kita menjauhi larangan, melakukan kewajiban, seolah-olah kita sedang membayar harganya surga, sangat berbeda. Tidak bisa disamakan hubungan hamba dengan hubungan Allah. Manilladzi aqdaraka 'ala shalah allati addaitaha. Siapa yang menjadikan kamu itu sanggup untuk melakukan sholat? Siapa yang memberikan kesehatan, memberikan umur, memberikan sarana, fasilitas agar kita bisa sholat? Siapa yang memberikan hidayah? Manilladzi aqdaraka 'ala shaum alladzi addaitah. Siapa yang menjadikan kamu sanggup untuk berpuasa? Kamu sehat bisa berpuasa, ya, diberikan umur, kemampuan untuk berpuasa. Siapa yang memberikan itu? Ya. Manil ladzi syaraha sadraka lil iman? Siapa yang melapangkan hatimu untuk beriman, menjadikan kita itu menerima Islam? Siapa? Yang melapangkan hatimu siapa? Allah. Alaysa huwallahu azza wajal? Bukankah dia adalah Allah? Wa sadaqallahul qail, dan maha benar Allah yang berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ya, mereka mengharapkan kepada kamu agar mereka masuk Islam. Ya, para sahabat itu kan mengharapkan orang-orang kafir agar masuk Islam. Ya, semoga orang-orang kafir ini pada masuk Islam. Tapi Allah katakan la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan kalian mengharapkan kepadaku Islam kalian.
Kenapa? Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru yang akan menjadikan mereka masuk Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah, orang-orang kafir kalau sudah kita sampaikan tentang Islam, ya sudah. Kita sudah menyampaikan waqad balagh ya. Ma alayya illal balagh. Tidak ada kewajiban atasku kecuali menyampaikan saja. Kalau ternyata mereka menolak, mereka membantah, mereka sombong, makanya sudah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan man di sini Allah katakan manna yamunnu, anugerah ya, atau karunia. Jadi keislaman tersebut adalah anugerah karunia dari Allah. Ya, pemberian cuma-cuma dari Allah. Nah, kita sudah membayar belum anugerah yang Allah berikan kepada kita? Ya, gitu. Idzan hunaka farqun kabirun baina suratain. Beda sekali. Ada perbedaan yang sangat jauh antara hubungan Allah dengan hamba dan hubungan hamba dengan hamba. Manilladzi habbabaka ilaikal iman, habbaba ilaikal iman wa karraha ilaikal kufra wal fusuqa wal isyan. Siapa yang menjadikan kita itu suka, cinta dengan keimanan dan ketaatan dan menjadikan kita benci kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kepada kedurhakaan? Huwallahu subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan itu semuanya adalah Allah. Manalladzi syaraha sadraka wa aqdaraka ala an ta'tiya ila baitin min buyutillah fatahduru salatal jamaah summa tajlis fatastami' ila ma yuqarribuka ila Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadikan hati kita terbuka untuk melakukan sholat jamaah, kemudian kita duduk menyimak mau'idhah atau siraman-siraman rohani yang mendekatkan diri kepada Allah, siapa? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Idzan fama yukhayyalu ilaika min anna ta'ah samanun dafa'tahu min milkika muqabila imtilakika li jannatillah ta'ala qiyasan 'ala alladhi dafa'a aqsatas saman min malihil hurri likay yamtalikal bustan qiyasun ma'al farikil kabir. Jadi menyamakan kita ketika membeli kebun atau membeli tanah dengan uang yang dimiliki kita secara khusus untuk mendapatkan kebun atau tanah tersebut, menyamakan hal ini dengan ibadah yang kita lakukan kepada Allah sebagai harga untuk mendapatkan surga, ini adalah kias atau penyamaan yang sangat-sangat berbeda. Penyamaan yang tidak masuk akal. Idzan fala yajuzu an tatasawwara annaka tastahiqqu annaka tastahiqqu ta'ammalu ta'bir ad-daqiq alladhi asta'miluhu la yajuzu laka an tatasawwar annaka tastahiq, ya. Jadi membayangkan saja, membayangkan bahwa kita berhak surga atas ibadah yang kita bayar kepada Allah, itu pun tidak boleh. Membayangkan saja itu tidak boleh, apalagi berharap surga dan seolah-olah kita sudah berhak. Kalau Allah tidak memberikan berarti Allah zalim, naudzubillah. Nah, itu tidak boleh, ya. Jannatullah subhanahu wa ta'ala wa sawabah li'annaka qad qaddamta lahu ma qad tulib wa li'an ma qad talab wa li'annaka qad fa'alta ma qad aujab wabta'atta amma harram la yajuzu laka an ta'taqida hadha walau i'taqadta dzalika lakana naw'an min akhtari anwa'i syirk. Ya, jangan sampai sedikit pun kita memiliki keyakinan bahwa kita mendapatkan surga karena kita telah melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah dan kita menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka kita sama saja telah melakukan sebuah kesyirikan. Ya, kesyirikan apa? Kita beribadah bukan karena Allah, tapi kita beribadah karena ingin mendapatkan surga yang Allah berikan, padahal tidak sebanding dengan ibadah yang kita lakukan. Dzalika li anna hadzal i'tiqad ya'ni annaka tu'min bi anna salataka biqadri
biqudratin dzatiyatin minka. Ini sama saja kita punya keyakinan ketika sholat itu karena kudroh dzatiyah. Kudroh itu kemampuan yang murni dari diri kita. Ya. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, kita punya keyakinan bahwa api membakar itu karena apinya. Oh, itu keyakinan yang berbahaya. Ya. Yang membakar kertas itu api atau Allah. Kalau kita punya keyakinan yang membakar adalah api, itu sudah syirik kita berarti. Kenapa? Karena yang membakar adalah Allah. Yang membakar adalah Allah. Dan api itu hanya sebagai makhluk Allah, ya, sebagai hukum yang Allah terapkan di dunia ini. Tetapi hakikatnya yang membakar adalah Allah. Ini. Kemudian wa annaka tafaddalta biha 'ala Allah. Ya. Tafaddalta biha 'ala Allah. Dan seolah-olah ketika kita melakukan sholat, ini nih jeripayah saya ini, kudroh, ya, kekuatan dari saya pribadi, bukan dari Allah. Nah, ini berbahaya sekali. Kita punya keyakinan seperti ini. Ya, seolah-olah kita mendahului Allah. Wa anna ta'ataka allati amarakallahu azza wa jalla biha biharakatin min kayanik. Ketaatan yang kita lakukan itu karena gerakan dari diri kita. Ya, bukan Allah yang menggerakkan. Ini keyakinan seperti ini berbahaya. Wa kayanuka milkun dzatika. Dan diri kamu ini milik kamu. Wa qadratuka milku dzatika fa'amaluka antal malik lahu wa qadratuka anta mubdi'uha wa mujiduha wal bari la ilaqata lahu biha. Ya. Kemudian kamu meyakini yang menciptakan kekuatan ada pada diri ini adalah diriku. Yang mengadakan adalah diriku. Yang memiliki adalah diriku. Semuanya dari diriku. Aku. Dan Allah tidak ada hubungan sedikit pun dengan diriku. Nah, ini berbahaya keyakinan seperti ini. Ini seperti keyakinan kelompok Mu'tazilah, ya, atau kelompok Qadariyah, ya, yang mereka itu menafikan kudrohnya Allah. Ya, ini kelompok yang sesat. Ya. Jadi walaupun kelompok ini sudah tidak ada di zaman sekarang, tapi pemikirannya masih ada. Nah, perlu maka kita belajar tauhid di sini, meluruskan pemahaman-pemahaman, ya, bahwa ya kita melakukan segala perbuatan yang kita lakukan itu tidak lepas dari kudrohnya Allah. Ya, kita hanya diberikan hak untuk memilih digunakan untuk kebaikan atau ketaatan. Seperti itu. Wal bari la ilaqata lahu biha idzan fa ka'annaka fi ma tatakhayyal qaddamta lahu hadhihi ta'at ala tabaqin wa qulta ma hiya dhi awamiruka qad anjaztuha kama turid biqadratin wa taqatin dzatiyatin minni fa'atini al jannata allati wa'adtani biha. Masya Allah. Jadi seolah-olah ketika kita berbuat taat, ya, atau kita menjauhi maksiat-maksiat, seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, wahai Allah, saya sudah melakukan taat, saya sudah menjauhi maksiat, semua itu saya lakukan dengan kekuatan saya, dengan keringat saya, jeripayah saya, yang saya miliki, kudroh yang saya miliki. Sekarang di akhirat nih, sekarang berikan surga yang telah engkau janjikan kepada aku. Seolah-olah Allah itu wajib memberikan surga kepada dia. Nah, ini. Wa hakadha tusbihul amaliyata bai'in wa syira'in. Ya. Maka hubungan seperti ini itu seperti transaksi jual beli. A'taitukal qimata wa min haqqi idzan an utalibaka bis saman. Ya, saya memberikan harga kepada kamu, ya, atau barang, maka setelah itu kamu ayo berikan uang atau barangnya kepada saya. Hal hadza huwa mantiqu ma bainal 'abdi wa rabbih? Apakah seperti ini hubungan antara hamba dengan Tuhannya? Aina anta idzan min waqi'i ubudiyyatika lillah?
Lalu kalau seperti ini, maka di mana realisasi status kamu sebagai hamba, ya. Seorang hamba itu ketika meladeni atau berkhidmat kepada tuannya itu, ya, bukan untuk mendapatkan imbalan atau upah. Yang seorang hamba ya sudah terserah tuannya mau ngapain kepada hambanya. Aina anta minal kalimah al-qudsiyah allati kana yu'allimuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Di mana kamu dari kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya? Kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ya, ini kalimat yang kita diperintahkan untuk sering mengulang-ulangnya sebagai zikir untuk kita, dan tidak hanya sebagai zikir harusnya, tetapi diresapi dalam hati, maknanya tersebut, ya, kita hayati bahwa seluruh ketaatan yang kita lakukan dan seluruh maksiat yang kita tinggalkan itu semata-mata adalah kekuatan dan daya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari diri kita. Itu. Kalau kita membaca dan menghayati maknanya betul-betul, maka akan mengantarkan kepada pemahaman akidah yang benar. Aina anta minal yakin al-imani alladzi la raiba fihi bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal khaliq li af'alil ibad. Kemudian di mana kamu dari akidah yang mengatakan bahwa yang menciptakan perbuatan-perbuatan hamba adalah Allah. Ya, kalau kamu menuntut surga kepada Allah, merasa berhak, Allah wajib memberikan surga, di mana kamu dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwa yang menciptakan perbuatan kita adalah Allah. Ya. Yang menciptakan gerak-gerik kita semuanya adalah Allah. Kita bisa sholat, bisa ibadah, bisa menjauhi maksiat adalah Allah, karena Allah. Manil ladzi yakhluqu af'alana nahnul ibad. Siapa yang menciptakan perbuatan kita? Adzunnu annal ahda lam yatul bina fi bayanil haqqi alladzi huwa aqidatus salafis shalih wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Idzan fa ana indama ahmadullah subhanahu wa ta'ala bilisani yanbaghi an ashkurallaha ala harakati lisani bihadzal hamdi. Jadi seharusnya ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita juga setelahnya kita bersyukur lagi atas karena Allah menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Jadi syukur yang kita lakukan butuh disyukuri lagi. Insya Allah. Kenapa? Karena bisa jadi lisan yang kita miliki ini itu tidak digunakan untuk syukur, tetapi untuk kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Nah, ketika Allah jadikan lisan ini untuk berzikir, untuk bersyukur, alhamdulillah, ya, ucapan alhamdulillah ini membutuhkan alhamdulillah lagi, masya Allah. Ini sangat-sangat detail sekali. Wa idza qumta min jawfil laili li usolliya. Wa idza qumtu min jawfil laili li usolli yanbaghi an usniya 'ala Allah annahu waffaqani lil qiyam baina yaday. Ketika kita bisa bangun malam untuk sholat, maka kita wajib bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan taufik, pertolongan kepada kita untuk bangun. Laula hubbuhu li, laula inayatahu bi, laula lutfuhu bi, la gharaqtu firraqat. Kalau bukan karena cintanya Allah kepadaku, ya, karena penjagaannya Allah kepadaku, karena lembutnya Allah kepadaku, pasti saya tenggelam dalam tidur. Jadi ketika kita bisa bangun malam, itu tentu karena Allah cinta kepada kita, Allah menjaga kepada kita, perhatian kepada kita, sehingga kita dibangunkan untuk sholat malam. Kalau Allah tidak peduli, tentu Allah jadikan kita tenggelam di dalam tidur sampai pagi. Walamma akramani bihadza alwuquf baina yadayhi walaqad haddastukum marratan biqissati fatatin sahinatin kana takhdumu fi usratin wa dhata ini qama rabbul usrati min jawfil laili fara'al fatatu tusalli fi zawiyatin minal bait
wa sami'aha taqulu wa hiya saji Allahumma inni as'aluka bihubbika li an tas'adani an tu'afiyani an tukrimani ila akhiri ma kanat tad'u bihi sata'zumur rajul ista'zama ar-rajul sahibul bait kalamaha hadha وانتظرها حتى إذا سلمت من صلاتها أقبل فقال لها ما هذا الدلال على الله قولي اللهم إني أسألك بحبي لك أن تسعدني وأن تكرمني وأن قالت له يا سيدي لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة ولولا حبه لي لما أوقفني بين يديه ولولاه حبه لي لما أنطقني بهذه النجوى. Jadi pada intinya dari hikmah ini ya Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bukan uang atau bukan harga yang kita bayar kepada Allah untuk mendapatkan surga, karena ibadah yang kita lakukan dan maksiat yang kita tinggalkan, kekuatannya semuanya, kudrohnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalaupun kita mau membayarnya dengan ibadah kita, maka tidak pantas lah kita mengatakan ini uang saya ini, padahal ini dari Allah. Sama seperti anak kecil ya tadi yang diberikan uang oleh orang tuanya untuk bersedekah. Kemudian nanti kalau dia bersedekah akan mendapatkan hadiah. Jadi hadiah yang diberikan itu bukan karena sedekahnya dia, tetapi karena kemurah hatian dari seorang ayah, kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan, ya masih membahas tentang hikmah ini, masih panjang. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita ini pada pagi hari ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya Ustadz. Ya, silakan. Oh ya, saya tuh Ustadz, Bu Yusra Ustadz. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ustadz. Oh begini Ustadz, tentang ibadah kita tadi Ustadz. Bagaimana dengan ini Ustadz? Karena kan pintu surga itu, kata Ustadz, dia kan bukan jangan bersandar ke amal gitu Ustadz ya. Tapi saya dapat pelajaran selama ini, bukan pelajaran ya, mendengar apa semacam itu Ustadz. Pintu surga tuh ada bermacam-macam, seperti pintu surga dari tahajud, rajin berpuasa, kayak mana gitu, yang lain-lainnya gitu kan. Gimana tuh Ustadz memahaminya? Apa merubah pola pikir kita nih, kita beramal jangan ini pintu surga di sini, ini pintu surga sini ya, gimana tuh Ustadz? Terima kasih Ustadz. Jadi sama seperti anak kecil tadi Ibu, seperti hubungan anak kecil dengan ayahnya, ya ayahnya bilang, nak kamu kalau bisa sholat malam atau kalau kamu bisa bersedekah, nanti saya kasih sepeda, ya. Kalau kamu kasih sedekah 50.000, nanti Bapak kasih sepeda. Kalau 100.000, Bapak kasih motor. Kalau kamu semakin besar semakin besar pula hadiah yang diberikan. Nah, ketika anak itu bersedekah, ya, apakah dia bersedekah atas amalnya? Bukan, karena uang yang dia sedekahkan itu ternyata berasal dari bapaknya. Nah, ini ada duit ya 500.000. Kamu kalau bersedekah dengan 100.000 dari uang ini, kamu nanti dapat sepeda. Kalau bersedekah 200 dapat motor, kalau 300 dapat mobil, kalau 400 dapat sampai ke atas gitu. Nah, tujuannya ayah apa? Agar anak tersebut menjadi anak yang dermawan, menjadi anak yang baik. Uangnya itu jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk main, untuk ngegame, untuk HP dan lain sebagainya. Tujuannya seperti itu. Nah, Allah itu ingin menjadikan kita hamba
hamba yang baik. Ketika kita menjadi hamba yang baik, Allah ridho akhirnya. Ridho kepada kita, senang kepada kita. Orang tua tadi menjadi ridho kepada anaknya karena dia menaati perintah orang tuanya. Akhirnya orang tua ini memberikan hadiah tadi yang ditawarkan. Allah juga sama memberikan tawaran. Nih, kamu nanti dapat surga Firdaus, mendapat surga Aden, mendapat surga-surga yang ditawarkan oleh Allah itu bukan berarti kita itu membeli surga itu. Kita puasa itu sebagai uangnya. Kemudian kita kasihkan kepada Allah, kita mau bayar, mau membeli surga itu dengan puasa. Oh, sama sekali bukan itu yang berlaku, yang terjadi. Tetapi kita beribadah hanya untuk mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah gitu. Jadi ngarep-ngarep saja itu, ngarep-ngarep, bukan seperti budak lah. Budak juga sama. Seorang budak kalau dia itu budak yang baik, budak yang nurut, budak yang bagus dalam bekerja, ya mungkin lama-kelamaan akan dimerdekakan oleh tuannya gitu. Walaupun sebenarnya perbuatan yang dia lakukan tidak sebanding dengan harga dirinya, harga untuk memerdekakannya gitu. Tetapi sudah bikin orang senang gitu. Ya, kita sajalah kepada anak kita kan. Kepada anak kita baru semua bisa bisa cuci piring aja. Kita senangnya bukan main ya, sampai dikasih hadiah yang melebihi dari apa yang sudah dia lakukan. Itu hampir sama ya, walaupun beda lah antara kita dengan anak kita, menyamakan Allah dengan kita. Tapi untuk mendekatkan hampir mirip seperti itu hubungan seorang orang tua dengan anaknya, seperti hubungan Allah dengan kita. Gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Saya buat Ibu Andi, silakan Ibu Andi. Afwan, sehat ya Ustaz? Alhamdulillah, Ibu sehat ya. Amin, insyaallah. Ustaz, tertarik sekali tadi tentang bahwa kita masuk surga Allah itu karena kasih sayang, rahmah ya Ustaz, kemudian karunia dan ridha Allah. Iya. Apakah itu kumulasi dari perbuatan kita di dunia atau hak prerogasi Allah ketika kita di akhir kehidupan yang nantinya kita akan menjadi husnul khotimah atau su'ul khotimah? Seperti itu Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi surga dan neraka itu, kita masuk neraka atau surga, itu adalah hak prerogasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa saja Allah memasukkan orang yang ahli ibadah ke dalam neraka. Kok bisa saja? Iya, karena ternyata dia membuat Allah tidak ridho. Ya, ternyata dia melakukan ibadah bukan karena Allah. Karena nanti di akhirat pun orang-orang yang mati syahid akan dimasukkan ke dalam neraka, sebagian mereka. Terus mereka bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kami sudah mati syahid di dunia, sudah berperang, sudah berdarah-darah. Kok Engkau memasukkan kami ke dalam neraka?" Maka Allah mengatakan, "Kamu berjuang bukan karena aku. Kamu berjuang agar kamu dikatakan seorang pejuang, seorang pahlawan, orang syahid, dan seterusnya. Waqad qil, dan sudah dikatakan di dunia. Kamu sudah mendapatkan itu di dunia." Jadi di mata kita seorang syahid, di mata kita seorang pahlawan, tapi ternyata di mata Allah tidak. Mungkin pendosa di dunia, ternyata nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam surga. Ya, kenapa? Ternyata dia berdosa, kemudian dia merasa hina sekali di hadapan Allah, apalagi dan juga di hadapan manusia.
merasa orang yang paling rendah di hadapan manusia, sehingga dia itu beristighfar kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya dan Allah langsung memasukkan dia ke dalam surganya Allah. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi kita katakan surga dan neraka adalah hak prerogasi Allah, benar. Kenapa? Karena Allah ya yang memberikan surga atas dasar rahmat kasih sayangnya dan atas dasar ridhonya, bukan karena amal soleh yang kita lakukan. Kalau kita katakan karena amal soleh, berarti seolah-olah kita mewajibkan Allah memberikan kita surga ketika kita berbuat taat atau ketika kita menjauhi maksiat, seperti itu. Nah, namun kalau orang kafir, kalau orang yang kafir ya itu sudah pasti ketika dia berbuat kafir, mengingkari Allah sebagai Tuhannya, ya itu sudah tidak ada harapan dia mendapatkan ampunan, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Seperti ya, saya mengumpamakan lagi seperti seorang ibu ya yang sudah melahirkan kita, kemudian ketika kita sudah sukses, sudah dewasa, ibu kita datang, "Nak, saya ibumu." Kemudian anaknya itu mengatakan, "Kamu bukan ibuku. Kamu bukan ibuku." Padahal dialah yang sudah mengandung kita, yang sudah melahirkan kita. Atau kita mengakui, "Oke lah, kamu akan saya asuh." Ya, anaknya bilang ke ibunya, "Tapi saya tidak mengakui kamu sebagai ibu." "Oke, saya akan berbuat baik kepada kamu. Saya akan kasih kamu rumah, akan kasih kamu makan, minum, kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh anaknya tadi." Tapi nggak mengakui sebagai ibunya. Nah, ibunya pasti akan sakit hati. Ada orang kafir, baik luar biasa. Suka bersedekah, suka berbuat baik, suka beribadah. Tetapi tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya yang memberikan itu semuanya. Ya, maka Allah tidak akan memasukkan dia ke dalam surga. Karena syarat seseorang mendapatkan ridhonya Allah adalah dia mengakui Allah sebagai zat yang menciptakannya dan yang memberikan nikmat kepada dia, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Ibu Andi. Ada lagi? Ya, Ahwan Ustaz. Jazakallah. Iya, wa iyaki. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Kori Ustadz. Oh, Ibu Hari. Ya, silakan Ibu. Di Mau Malang, Bu? Iya, di Malang. Ya, Mau silakan. tanya ini Ustadz. Kalau misalnya kita tuh melihat orang tuh berbuat maksiat atau nggak melakukan ketaatan gitu. Kita adabnya itu sebenarnya seperti apa sih? Boleh nggak sih kayak kita bilang, oh itu masuk neraka atau ya kayak gitu lah. Maksudnya kan juga banyak gitu ya kalau kita dengar ceramah-ceramah itu kayak apa ya, menghakimi gitu. Oh dia tuh pasti masuk neraka atau dia kayak seperti itu gitu. Itu bagaimana ya Ustaz? Nah itu keyakinan yang perlu diluruskan. Makanya hikmah ini sangat penting sekali baik dalam bidang akidah atau dalam bidang akhlak. Ya, dalam bidang akidah tadi kita luruskan bahwa seseorang tidak masuk neraka karena kemaksiatannya. Ya, seseorang tidak masuk neraka karena kemaksiatannya. Dan juga seseorang tidak masuk surga karena ketaatannya. Nah, ketika kita melihat orang yang berbuat maksiat, tidak boleh kita mengatakan, oh dia calon penduduk neraka. Ya, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Apalagi dia masih hidup. Bisa jadi dia sebelum meninggal bertaubat, taubatan nasuha,
berubah, kemudian masuk surga. Bisa jadi naudzubillah yang mengatakan seperti tadi malah berbalik. Dia yang di menjelang menjelang meninggalnya ternyata berbuat maksiat dan seterusnya, naudzubillah. Nah, jadi kepada orang kafir pun tidak boleh. Kepada orang kafir kita mengatakan, oh itu si kafir tulen nanti pasti masuk neraka. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya, karena apa? Karena bisa jadi dia akan taubat sebelum meninggal seperti itu. Sedangkan kita malah seperti itu. Nah, begitupun dari segi akhlak. Dari segi akhlak kita harus menjaga mulut kita, ya. Walaupun kepada orang kafir tidak boleh, walaupun dia masih hidup atau sudah meninggal, tidak boleh kemudian kita berdakwah, oh dia siapa namanya, si fulan, si kafir, tidak boleh. Oh si calon penduduk neraka, tidak boleh, karena akan menyakiti keluarganya atau menyakiti orang-orang yang mencintainya seperti itu. Jadi di dalam Al-Qur'an pun kan disebutkan wala tasubbul ladzina ya'buduna min dunillahi ila akhirih ya. Dan janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka mereka akan mencela balik kepada Allah ya. Jadi terutama dalam kondisi terbuka gitu ya, yang akan didengar oleh siapapun. Jangan kemudian kita menghina-hina Tuhan mereka, menghina-hina sesembahan mereka yang akan mengakibatkan mereka pun balik akan menghina Tuhan kita. Nah, ini disinilah kita menjaga akhlak kita, mengatur agar kita berhati-hati dalam berdakwah atau berhati-hati dalam mengucap kalimat-kalimat yang baik. Nah, Islam itu tersebar itu bukan karena vonis-vonis, bukan karena vonis ini kafir, ini muslim, ini munafik, bukan. Tetapi Islam tersebar karena merangkul semua golongan, merangkul orang kafir, merangkul orang yang masih bermaksiat, merangkul seperti dakwahnya Gus Miftah lah. Beliau itu sudah menyadarkan ratusan orang-orang PSK, bahkan germo-germo yang di sana ya. Bisa sadar. Kenapa? Bagaimana bisa menyadarkannya? Apakah dengan memvonis kamu pezina? Kamu harus harus berhenti dari perbuatan ini. Kamu minum minuman keras, kamu harus berhenti. Apakah dengan seperti itu? Tidak. Yang mereka butuhkan itu bukan vonis-vonis seperti itu, tetapi yang mereka butuhkan adalah pengertian, ya. Mereka ingin juga keluar dari dunia seperti itu, tapi mereka ingin solusi, ya. Makanya mereka itu sebenarnya pengen keluar dari dunia seperti itu, tetapi solusinya apa? Setelah mereka keluar, mereka itu kerja apa? Bagaimana mereka makan? Bagaimana mereka menghidupi keluarganya dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nuhun Ustaz. Ya, sami-sami. Ada lagi? Silakan.